ditekuk menjadi dua, kemudian digulung 2 kali, kemudian ini ditekuk ke belakang ya, seperti ini, kemudian ini dibalik. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti yang digunakan untuk mengedet atau menekan dari sisa servit yang habis dijepit ya, ngedet seperti ini ya. Karena kalau seperti misalnya seperti ini kan apa ya, tidak beraturan ya, artinya untuk ngedet dia juga permukaannya lebih sempit gitu. Ini kok kapas ya, ternyata tidak dibutuhkan kapas ya, supaya tidak salah. Ini apa tujuannya kapas? Vulva-hygiene. Oh, vulva-hygiene? Iya. Oh ya. Oke, kalau vulva-hygiene ya, penyediaan kapasnya juga tidak seperti ini. Yang sudah pernah membuat atau menyediakan kapas untuk vulva-hygiene? Sudah ya. Kapas yang dibuat full yang di sebelah itu. Yang dibuat bulat gitu. Iya. Agak coklat gitu ya. Jadi kalau saudara nanti diminta untuk membuat kapas untuk vulva-hygiene, ini ekstra ya, Iya. di luar ini ya. Ini kurang panjang. Ya, mestinya panjang ya, panjang. Kemudian ini ditaruh saja di jari telunjuk, kemudian diular gini. Nah, ini kurang juga kapasnya ya. Kalau untuk vulva-hygiene kurang. Nah, sehingga bentuknya menjadi bulat seperti ini. Kalau kapasnya banyak, ini bisa lebih berisi gitu ya. Ini karena kapasnya sedikit, dan biasanya kalau di lapangan bisa sih kapas ini bisa, tapi kan ini lebih mahal dibanding yang agak coklat itu ya. Ya itu ekstra saja, tapi ini tidak digunakan. Tidak, kalau untuk vulva-hygiene oke lah ya. Kalau misalnya nanti harus vulva-hygiene. Kenapa saya di sini? Ini maksud saya lebih luas permukaannya, karena saya nanti akan berada di depan sini ya, dan mungkin saya membelakangi kamu ya. Baik, ini mestinya ini berada di belakang ya, lampu. Ya, kalau mau etis ini ditutup dengan selimut ya, atau kain ya. Tapi katakanlah ini awal ibunya baru datang ya, tentunya sudah dengan konseling yang mantap ibu akan menggunakan ini, dan sudah di screening bahwa ibu boleh menggunakan kontrasepsi IUD ya. Kemudian ibu tadi disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan daerah genitalial sekaligus mengosongkan kandungan ya, atau disuruh kencing ya, disuruh kencing karena supaya tidak mengganggu pada waktu pemasangan IUD ya. Kemudian kalau sudah selesai, ibu dipersilahkan untuk berada di tempat tidur atau meja gym ya, sampaikan apa tujuan kita, kemudian boleh ditanyakan pada ibu kalau mau ada pertanyaan ya. Ya, kemudian ya, cuci tangan boleh kita dari awal ya. Kita sudah siapkan semuanya, semua alat sudah kita siapkan. Kemudian itu sudah dalam posisi litotomi ya, posisi litotomi. Yang pertama kita akan melihat ya, melakukan pemeriksaan ada enggak kontraindikasi, karena tadi baru dilakukan melalui apa? Palpasi. Yang pertama palpasi. Palpasi dilakukan tidak seperti kalau palpasi ibu hamil ya, ibu hamil trimester 3 ya. Tidak, hanya palpasi itu kita menekan saja di suprapubis ya. Apakah ada tanda-tanda kehamilan, apakah ada tanda mungkin infeksi ya pada waktu di palpasi seperti ini. Kalau ibu mengatakan nyeri, berarti mungkin ada infeksi daerah panggul ya.
Kemudian kalau memang tidak ada, kita lakukan pemeriksaan inspeksi ya. Pemeriksaan inspeksi apa yang diperiksa? Ada enggak discharge di luar? Kemarin kita sampaikan bahwa pemasangan IDW sebaiknya harus dilakukan pada waktu ibu tidak hamil ya, mempermudah kita menentukan bahwa ibu tidak sedang hamil. Dia datang pada waktu haid, tapi jangan pada waktu banyak-banyaknya ya. Jelas ya, kalau saudara bisa bayangkan ibu misalnya pada hari kedua, ketiga, pada terus-terusnya, mungkin begitu naik didin sudah cur gitu. Ibunya tidak nyaman, bidannya juga tidak nyaman, sehingga masih aman, dia yakin ibu tidak sedang hamil, maka disuruh datang ya sekitar hari ke-5 atau 6. Jadi masih masa menstruasi tapi sudah tidak banyak ya. Ya, yang ditanyakan di sini adakah pengeluaran yang lain ya, jangan-jangan misalnya dia mengeluarkan keputihan yang karakteristiknya mengarah ke yang patologis ya. Apakah keputihan misalnya warnanya menjadi kuning atau hijau atau baunya juga bisa dilihat ya. Kemudian apakah ada tanda-tanda peradangan di daerah genital? Iya ya. Ya, sudah inspeksi, kemudian kita memakai handskul ya, kita sampaikan kepada ibu, kita akan melakukan pemeriksaan daerah panggul lebih lanjut ya, disampaikan apakah ada pertanyaan. Lampu sorot sudah dipasang ya, kita memakai handskul ya. Sebaiknya secara teori memakai handskul yang pertama, mengambil handskul yang pertama itu pakai korentang. Walaupun nanti mungkin di lahan saudara akan melihat ya, tapi menurut saya lebih bagus mengambil pertama pakai korentang. Ya. Kita ambil. Ya. Beberapa kali saya lihat ini dijepit gini, kemudian masih dengan korentang berusaha memasukkan tangan. Nggak usah pakai korentang, ini dipegang saja tidak apa-apa. Ujung dipegang, masukkan, dan kita masukkan tangan. Kita bisa mengatur ini dari dalam. Ya. Sesudah kita menggunakan satu handskul, untuk mengambil handskul yang kedua, nggak usah pakai korentang lagi. Ya, apalagi kita menggunakan tangan yang sudah pakai handskul, ini jadi on, dan tadinya steril jadi on. Kita ambil saja, bentar ya. Nah ini kan biasanya diatur memang seperti ini ya, dilipat separuh ya. Ya, mengambilnya, nah seperti ini. Kita dari bagian dalam. Ya. Karena kebetulan kalau ini handskulnya kanan kiri oke ya, artinya karena ada handskul yang dia boleh kesini Mbak sambil nunggu, boleh kok mintip apa teman ya. Ya ini kanan kiri oke ya, artinya tidak ada handskul yang kanan atau yang kiri ya. Kalau memang ada bentuk handskul yang sudah disetting kiri, kalau dipakai kanan jadi enggak bisa ya. Kalau saudara mendapati seperti itu, kalau mau yang dipakai misalnya dia tersetting kiri, mau dipakai kanan ya dibalik dulu. Jangan dipaksa handskul kiri dipakai kanan, pasti akan melintir-melintir nggak enak gitu ya. Ya, kemudian kita akan mulai melakukan pemeriksaan spekulum ya. Ya, sebelumnya bisa kita lakukan palpasi dulu ya, untuk melihat apakah ada peradangan ya, peradangan di kelenjar skin, kelenjar batulin ya. Dengan cara apa? Kita menjepit ya, kita enggak ya, menjepit ini bisa seperti ini, menjepit kanan dan kiri, kemudian kita ke bawah ya. Normalnya kelenjar skin maupun batulin itu tidak teraba ya, tapi kalau ada teraba berarti kemungkinan ada infeksi di daerah kelenjar skin dan batulin ya, kanan dan kiri ya. Nah kemudian kalau tidak ada, kita lakukan pemasangan spekulum untuk mengecek ya di dalam. Memasang spekulum posisinya, kalau saya nyamannya ini dijepit seperti ini
dengan dijepit seperti ini meyakinkan bahwa cocor bebeknya ini dalam keadaan tertutup. Ya. Kemudian ini dipastikan ini dalam keadaan terbuka ya. Jepit seperti ini, dipegang seperti ini dan kita yakin ya bahwa ini aman ya, tidak akan jatuh ya. Tadi saya katakan boleh dilakukan buka ujin, boleh tidak ya. Ini tidak usah dibuka ujin ya. Kemudian memasukkan spekulum ya, bisa tangan kiri membantu membuka labia, tangan kanan memasukkan dalam posisi miring ya, dan spekulum masuk dalam posisi miring. Kalau di tempat pelayanan yang bagus boleh ini diberikan gel ya, diberikan gel supaya ya lebih nyaman mungkin ya, lebih gentle pada waktu masuk di genitalia ya. Tapi biasanya kalau di sini apalagi puskesmas kayaknya tidak ada ya. Ya, posisi miring. Kemudian kalau sudah masuk kita putar ke arah bawah. Ya. Tangan kiri kita langsung megang gagang dari spekulum. Ya. Kemudian kita jungkitkan ini. Ya. Spekulum itu kalau ini kita tekan maka cocor bebeknya akan membuka. Ya. Jadi kita tekan maka cocor bebeknya akan membuka. Di dalam lapangan belum tentu begitu dibuka langsung di sini serviks. Ya, kadang serviks itu ke bawah, kadang ke kanan atau ke kiri ya, sehingga memang harus dicari ya. Misalnya ini sudah masuk ya. Kemudian kita buka seperti ini. Ternyata tidak bisa langsung menemukan serviks. Ya. Ini harus dicari, mungkin diarahkan ke bawah. Ya, ke bawah kemudian dibuka. Oh, belum menemukan. Tutup lagi. Kemudian mungkin agak ke samping kanan atau kiri, dibuka. Ya, mungkin baru menemukan ya. Tapi kalau untuk lab besok ya ini masuk langsung ketemu dengan serviks ya, enggak usah ya. Ya, jadi saya masukkan lagi ya. Nah, ini dibuka seperti ini. Nah, karena ini in speculo ya, sebentar saja sehingga tidak perlu dikunci. Nah, kita tahu bahwa untuk mengunci spekulum itu dengan memutar ini ya. Ya, sehingga dia otomatis akan terkunci. Ya. Kalau untuk pemasakan harus dikunci karena membutuhkan waktu yang lama. Ya, kalau ini hanya sebentar, ini tidak perlu dikunci supaya tidak terlalu lama. Ya. Ini masuk. Kemudian kita buka ya. Kemudian kita lihat kalau langsung menemukan serviks ya. Lihat apakah ada tanda infeksi, erosi ya. Kalau ada erosi itu ya di serviks sini itu mungkin warnanya menjadi merah. Merahnya seperti apa? Misalnya kalau ya luka lah pada waktu misalnya terjatuh ya, kita terjatuh kulitnya nyentuh tanah atau aspal misalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kayak lecet sedikit seperti itu. Kalau ada erosi porsio tidak boleh dipasang. Kenapa, Harus Bu? itu kan tanda infeksi. Infeksi pada daerah genitalia. Yang di Bu Herlina mintip-mintip tang pintu tak kono gurene sik wae. Yang ayu sih. Pemeriksaan ininya juga. Apa? Harus. Harus. Maksudnya ibu lagi gini. Belum mulai boleh? Oh, belum. Ya. Erosi ya. Iya. Kalau ada erosi, ada lecet, ada warna merah gitu ya, merah yang lecet itu tidak boleh langsung dipasang IUD. Harus diobati dulu ya, karena itu salah satu tanda infeksi daerah genitalia ya. Supaya tidak menyebar ya, karena infeksi itu dengan dipasang IUD akan bisa menyebar. Resikonya menjadi PID, pelvic inflammatory disease dengan segala konsekuensinya. Harus diobati dulu. Ya, obatnya salah satunya apa? Kalau dulu dengan albotil, tapi sekarang kan sudah dilarang ya albotil ya. Itu dioles pakai albotil akan sembuh ya. Tapi sekarang saya kurang belum mencari ya penggantinya albotil apa gitu ya. Tapi harus diobati dulu ya. Sudah diobati nanti boleh dipasang kalau sudah sembuh ya. Jadi dilihat ya, spekulo tadi dilihat adakah tanda erosi porsio, adakah tanda infeksi lain atau mungkin ada bintil-bintil atau apapun lah ya yang menunjukkan tanda-tanda infeksi yang lain ya. Kemudian adakah discharge
atau keluarnya cairan lain ya selain darah menstruasi ya. Karena hanya melihat itu saja atau mungkin bisa ditambah juga, kita tahu bahwa tanda kehamilan muda itu pada serviks bagaimana? Tanda kehamilan muda tanda pada serviks menjadi kebiruan ya, ini kan bisa dilihat kalau ada ya kebiruan di serviks kemungkinan dia hamil muda ya. Nah, karena hanya sebentar kemudian bisa kita keluarkan ya. Dengan cara apa tadi ya? Posisinya mengeluarkan, ini kan tadi buka gini ya. Buka gini ya. Sehingga pada waktu mengeluarkan, ini tangan kita kembali posisinya seperti ini. Nah, ini sekaligus akan menutup bagian depan dari ini masih bisa tinggi. Menutup bagian cocok bebek yang di depan ya. Kemudian ya, kita keluarkan, posisi mengeluarkan spekulum sama, keluar dan masuk itu dalam posisi miring. Ya. Ya, kemudian tadi kalau ini pakai satu spekulum, maka ini diletakkan lagi di bak instrumen. Ya. Jangan banyak nyenggol di alat yang belum dipakai ya. Tapi kalau dua bisa langsung dimasukkan di klorin. Bukan di klorin, tapi di tempat alat kotor. Nanti karena dimasukkan di klorin barengan dengan semua alat yang dipakai. Ya, karena kita tahu untuk perendaman di klorin berapa lama? 10 menit. 10 menit. Kalau ini dari awal sudah dimasukkan menjadi lebih dari 10 menit. Resikonya terlalu lama, bahan-bahan metal yang ada di larutan klorin akan terjadi korosi. Ya, sifatnya kan korosif merusak dari metal tersebut. Sehingga dimasukkan saja di tempat alat yang kotor dulu. Ya. Ya, misalnya ini Lama hanya banget. ya, sudah inspekulo. Ya, namanya inspekulo ya. Inspekulo. Menggunakan spekulum. Inspeksi menggunakan spekulum, namanya inspekulo. Ya. Dan yang jelas pada waktu pemasangan IUD ini kita bidan tidak berdiri ya, bengken nanti wong lama. Ada kursi ya. Ini tidak ada kursi karena kalau saya duduk di kursi kamu lihat bokong saya ya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan di manual. Di itu dua, manual itu dengan tangan. Artinya kita menggunakan kedua tangan ini untuk memeriksa bagian dalam dari panggul ini yang terkait dengan pemasangan IUD ya. Kita tangan kiri membantu membuka labia seperti yang lain. Jari tengah tangan kanan, kalau kidal ya pakai tangan kiri. Ya. Kita tekan ke arah bawah ya. Kemudian jari telunjuk masuk ya. Kemudian pada waktu VT ini, karena ini dalam waktu yang cukup lama ya, sesudah ini dua tangan masuk, diusahakan ibu jari ini jangan nempel di genitalia ibu. Kita tahu bahwa tempelan ibu jari kita itu tepat pada klitoris ibu ya. Pasti ini akan menimbulkan tidak nyaman ya, apalagi kalau kita nanti memeriksa agak lama, ini nempel di klitoris, ini pasti merasakan tidak nyaman. Sebaiknya ibu jari ini ke bawah. Ya. Atau kalau ke atas diupayakan jangan sampai menempel pada klitoris ibu. Ya, ini bisa ke bawah. Nah, tadi ya masuk. Ada 5 yang diperiksa pada waktu pemeriksaan di manual. Ya. Yang pertama ya. Itu sudah ada toh? Adakah nyeri goyang itik? Goyang itik. Ya, bukan goyang itik. Nyeri goyang serviks ya. Caranya bagaimana? Ya, pada waktu masuk kemudian kita sentuhkan pada serviks tersebut. Ya, kita sentuhkan ya ke kanan atau ke kiri. Ya, kalau memang ada infeksi maka ibu tidak usah ditanya nyeri, pasti dia akan secara spontan ya. Spontan dia merasakan nyeri kan aduh, atau dengan ya ekspresi dari muka kan kelihatan ya. Yang pertama ya, tidak ada, diyakinkan tidak ada nyeri goyang serviks ya. Kemudian yang kedua, besar uterus. Besar uterus ya. Normalnya besar uterus berapa? Dalam keadaan tidak hamil, besar uterus sebesar Buah alpukat. telur ayam kampung ya. Besar uterus sebesar telur ayam kampung. Kecil Tidak ya? ada tanda kehamilan ya. Kecil.
tadi ini, kemudian tadi yang tangan kiri belum saya tunjukkan ya. 2 jari berada di dalam menyentuh cervix, tangan yang di luar berada di atas symphysis, menekan ke arah bawah. Oh. Ya. Ya, jadi yang pertama tadi tidak ada nyeri goyang cervix. Kemudian besar uterus normal sebesar telur ayam Kampung. Kemudian posisi uterus ya. Posisi uterus ya dengan kita jari tengah tangan kita berada di fornix posterior ya. Kemudian kita berupaya untuk menemukan antara jari tengah tangan kanan dengan jari yang di luar. Oh. Kalau ini sepertinya dekat ya antara dua jari yang di luar dengan yang di dalam, ini persepsinya posisi uterus antefleksi. Ya, tapi kalau rasanya jauh retrofleksi. Ya, boleh saudara nanti untuk ujian katakanlah posisi uterus antefleksi, pada umumnya antefleksi ya. Ya. Itu yang dengan Bu Herlina sudah tahu. Antefleksi. Ya. Baru 3 ya. Iya. Ya. Kemudian adakah tanda kehamilan lain, yaitu kalau pada waktu diraba serviksnya ini lembut ya, normalnya kan kenyal seperti ujung hidung. Iya. Kalau dia pada waktu kita raba lebih lunak, ini kemungkinan ada tanda kehamilan. Nah, jadi serviksnya kenyal seperti ujung hidung. Ujung. Sudah 4. Ya. Ya, yang kelima ini untuk menilai apakah ada adnexitis ya, yaitu tangan yang berada di dalam ya, ini diarahkan sedikit ke arah ke kanan ya, diarahkan sedikit ke arah ke kanan ya, tangan yang di luar juga diarahkan ke kanan, tapi kan di tengah. Ya dia. Ini yang di luar seperti ini, tadi kan di tengah ya. Untuk menilai apakah adnexa kiri itu ada infeksi atau tidak, yang di kanan diarahkan sedikit ke arah kanan, yang di kiri juga diarahkan, yang di luar juga diarahkan sedikit ke arah kiri ya. Kita tekan, ada ndak nyeri adnexa kiri ya. Untuk ujian kamu sampaikan tidak ada nyeri adnexa kanan dan kiri ya. Untuk yang kanan geser saja ke kanan gitu ya, geser saja ke kanan, ada tidaknya nyeri adnexa kanan gitu ya. Jadi sudah ada 5. Yang pertama, tidak ada nyeri goyang Cervix. besar uterus sebesar telur ayam Kampung. tidak ada tanda kehamilan Kehamilan. dari cervix ya. Cervix kenyal seperti ujung Hidung. besarnya Posisinya. posisinya ya, misalnya antefleksi. Fleksi. Dan yang terakhir tidak ada nyeri adnexa kanan dan kiri ya. Adnexa. Ya. Dari adnexa. Nah, kemudian sudah selesai, kita keluarkan kita. Nah, selalu apapun tindakannya ya, kalau kita akan melepaskan handskun, selalu handskun dicuci dulu di larutan Klorin. jangan langsung Lepas. dilepas ya. Kita masukkan tangan kita ke larutan klorin, kemudian kita lepas ya, dalam keadaan terbalik, ya. Ya, kemudian kita sampaikan hasilnya kepada ibu sampai dengan sekarang hasil pemeriksaan daerah genitalia ibu masih bisa menggunakan, tidak ada kontraindikasi atau bisa menggunakan IUD ya. Kemudian kita siapkan untuk ya menyiapkan IUD-nya. Silahkan semuanya dipegang kalau bisa satu-satu. Ya, yang bagus sudah selesai pemeriksaan manual. Kalau mau Yang memasukkan kan tadi sudah ya. Kalau mau itu bisa masukin. oh, enggak apa-apa. Ya, kita lihat tadi dicek tidak, tanggal expired masih aman. Kemudian tidak ada tanda kebocoran. Kemudian warna
warna Tembaganya. tembaganya Kuning Kuning keemasan. ya. Ya. Saya tanya, sudah saya kirim link untuk YouTube-nya sudah dibuka semua? Belum. Oh kok belum? Ya, disuruh buka kok biar lebih mudah pada waktu hari ini ya. Ya. Kemudian untuk memasukkan lengan IUD ya. Ini mestinya ini ditempatkan di meja ya. Tapi kalau saya tempatkan di meja kan kamu enggak lihat. Ya. Katakanlah ini meja. Ya. Ya, ini dibuka sepertiga dari panjangnya kemasan plastik. Ya, kemasan plastik. Ya. Dibuka saja seret gitu. Silakan dibuka saja enggak apa-apa, itu dibuka enggak apa-apa. Taruh saja di lantai. Begini Bu. Ya, taruh saja di lantai. Ya, sekaligus nanti jangan ya yang dibuka bagian ini ya. Ya, bagian yang ada Ada ya, bukan bulat-bulatnya. di IUD-nya. Bulatnya nih. Ya. Jangan di bagian IUD-nya ya. Ya. Kemudian ya ambil plunger, ini namanya plunger. Ya, plunger atau pendorong. Yang ini namanya inserter atau tabung. Ya. Ambil plunger. Ambil plunger atau pendorong. Kemudian masukkan ke tabungnya. Ya, satu cara nanti kalau saudara itu tremor ya, masukkan. Ya, ini tempelkan saja di inserternya. Langsung tempelkan saja di inserternya. Pasti dia akan anteng. Ini kan masih steril ya. Ya. Ya, tempelkan saja di inserter. Ya, kemudian masukkan saja. Oh ya, kamu perhatikan di plunger ini ada tonjolan di sini. Ini berfungsi untuk mengunci supaya nanti pada waktu plungernya masukkan di inserter dan ini kita masukkan posisi memasukkan kan mungkin akan agak miring ya, tidak akan bisa turun keluar dari inserter. Ya, masukkan di inserter tadi tabung ya. Masukkan sampai ini tersisa kurang lebih 2 cm lah. Ya. Sisa jarak ini kurang lebih 2 cm. Ya. Kemudian kita mulai memasukkan lengan IUD-nya. Nah, memasukkan lengan IUD, 2 jari, ibu jari dan jari telunjuk kamu letakkan di lengan T-nya. Lengan yang ke kanan ke kiri. Ini ya, taruh di bawah saja. Ini kan karena mestinya ini kan saya di meja. Katakanlah ini meja. Letakkan di lantai saja. Memang harus untuk memasukkan lengan T itu harus di alas yang keras. Ya. Ibu jari dan jari telunjuk kamu letakkan saja di kedua T, 2 lengan. Ya, lengan T itu. Ya. Kemudian tarik sedikit inserter, tarik sedikit. Kemudian diangkat, dijungkitkan. Ini kan rata seperti ini ya. Ini tangan kiri menekan ya, menekan kedua lengan T ya. Kemudian diarahkan ke bawah. Diarahkan ke bawah dari inserter. Diarahkan ke bawah dari inserter. Ini T ya. Kalau tidak keras T, kemudian ini ditekuk saja, diarahkan ke bawah dari inserter, di bawahnya tabung itu ya. Kemudian tarik inserter dikit, kemudian jungkitkan untuk memasukkan lengan T-nya. Harus di bawah, tidak bisa kalau ya, tidak bisa. Memang harus harus di tempat yang keras. Ya. Kamu kidal enggak? Enggak. Nah. Susah.
Kalau masih baru susah, makanya harus belajar ya. Tidak apa-apa, nanti bisa. Kalau kamu mau belajar bisa. Ya. Masuk. Berarti sayapnya masuk ke dalam Ya, tabung. sayapnya masuk ke dalam tabung. Makanya tadi diarahkan, ini ditekuk diarahkan ke arah bawah dari tabung. Kemudian tabungnya kemudian tabungnya ditarik sedikit sambil dijungkitkan, kemudian dorong ke bawah. Dorong untuk memasukkan lengan T. Nah, bisa? Iya. Ya. Bisa? Ini semuanya, Bu. Iya, kedua lengannya harus masuk di tabung. Tembaganya enggak kan, Bu? Enggak, makanya enggak, hanya sedikit saja. Ini, coba. Coba kamu tekan tes ya. Warnanya seragamnya. Ya. Leher biru ini diperhatikan, ini harus sejajar dengan T yang masuk. Ya, kebetulan ini tidak sejajar. Ini T-nya ke kanan kiri, ini leher birunya agak ke atas ke bawah. Ini harus disejajarkan ya. Kalau ini berarti leher birunya harus diatur supaya sejajar. Dia sejajar seperti ini. Ya, sama. Vertikal horizontal. Ininya ya, Bu. Ya. Lengan T yang masuk itu kan pasti ada di ujungnya, ini kan mesti lebih mengarah ya. Kanan kiri ya atau atas bawah. Ini harus ya, kemudian ya, ini kadang ada di set yang baru, ini kadang leher birunya ada yang di tengah. Kalau seperti ini, posisi pengukuran dari rahim pasti lebih dari 8. Ya, sehingga harus menggeser leher biru. Ya. Kalau menggeser leher biru, kalau masih ada di dalam kemasan, kalau dilihat dari kalimatnya menggeser leher biru kan kita mendorong leher birunya ya. Iya. Nah, itu pasti akan sulit. Coba saja sekarang. Coba saudara jangan dari dalam leher biru. Kemudian kita pegang inserternya. Oh. Maju mundur saja ukurannya yang sekiranya berapa senti ya. Gitu. Ya. Kemudian diatur maju mundur. Ya, yang kurang lebih 7 senti. Berarti untuk ukuran 7 cm-nya yang ini diperkirakan saja ya, Bu? Ya, diperkirakan saja 7 cm. Nah, nanti pada waktu pemeriksaan dengan sonde uterus kamu sampaikan saja uterus ukuran 7 cm, sehingga di sini ya ukuran 7 cm kurang lebih ya seginilah. Ya. Dia menentukan panjang dari ujung IUD yang sudah dimasukkan sampai ini nanti cervix ya, mepet cervix ini. Ya. Ini bisa dilepas. Ini ngukurnya kira-kira aja, Bu? Iya. Oh, nanti dicocokkan pakai sonde. Oh, berarti begini. Ya, nanti dicocokkan pakai sonde. Tetapi ini maksudnya untuk menyikat waktunya saudara silahkan diukur saja kurang lebih seginilah. Segini. Kita tutup mata nanti ya, artinya apakah ini 8 cm atau ini 7 cm atau 6 cm atau 5 cm ya. Pada waktu kita sesudah mengukur panjang uterus, kita sampaikan panjang uterus 7 cm. Kita memang harus dicocokkan seperti ini 7 cm walaupun nyatanya misalnya ini 8 cm gitu. Kalau kamu di sini 7 cm tapi di sini ini 8 cm, kamu harus menggeser leher biru. Ya, itu kan memakan waktu sendiri kamu untuk ujian gitu artinya. Kalau realnya ya harus disesuaikan ukuran antara pengukuran dengan sonde dengan di sini. Kalau 7 ya 7, kalau 6 ya 6 gitu ya. Tapi hanya untuk keperluan ujian, kamu sampaikan saja pengukuran sonde uterus misalnya 6 cm, kemudian kamu cocokkan sudah sesuai 6 cm. Gitu ya. Dengan panjang seperti ini masuk ke uterus kayaknya sudah pas ya. Pada itu sudah akan dilakukan pemasangan IUD ya. 7. Lampu tetap terpasang ya. Kalau perlu kita cuci tangan ya cuci tangan lagi, kemudian kita ambil handskun yang baru ya. Seperti tadi, ambil handskun yang pertama pakai Korentang. Pegang. Ini pegang di bagian dalam kan tidak masalah. Iya. Karena akan termasuk di bagian dalam. Kemudian kita pakai langsung
ya untuk mengatur. Ini bisa dari dalam. Dan ambil handphone yang satu, pegang bagian yang Luar. ya, bagian yang tertekuk ya. Kita mulai pasang lagi spekulumnya. Tadi boleh spekulum 1 atau 2 ya. Kita sama ya. Kita tangan kiri membantu menggalaknya, memasuk dalam posisi miring ya. Kemudian kita putar ke bawah, kita pegang pakai tangan kiri lebih mudah artinya ya. Pakai tangan kanan juga boleh ya, tapi lebih mudah pakai tangan kiri. Kemudian kita lihat dulu, kita buka, kita lihat dulu sampai menemukan cervix. Nah, kemudian kalau sudah menemukan, baru ini kita kunci. Kalau sekarang harus posisi terkunci. Ini kalau sudah terkunci dilepas, tangan kita dilepas. Kalau di pasien beneran aman, artinya tidak akan terlepas dia karena dia akan buka gini kemudian kejepit oleh tulang panggul. Ya. Kalau ini karena modelnya lowong seperti ini ya mungkin bisa jatuh ya. Tapi ini kebetulan tidak jatuh. Ya, harus dikunci. Kemudian kita ambil pakai tampon tang ini, tadi depers yang ini. Depers yang ini ya. Ini 2 sampai 3. Nah, kemudian pada waktu kita mengambil depers ini, apalagi nanti kalau ujian, resiko saudara ngemel tadi, tremor, ini harus dijepitkan. Ini kan ada giginya. Ya, jepit kemudian dia aman, tidak akan jatuh. Ya. Kita ya oleskan di betadine, kemudian masuk. Ya. Ya, kita ya oleskan di cervix sampai arah keluar sepanjang vagina. Ini bisa 2 sampai 3 kali. Ini karena hanya buat satu tadi, ini ya katakan ini yang baru. Ambil lagi ya, betadine masuk. Kemudian kita ya arah keluar. Ya, masukkan dalam bengkok. Ya, ini nanti dipakai lagi untuk medel. Ya, kemudian kita pasang ini tenakulum. Ini untuk menjepit cervix. Tenakulum. Ya, tenakulum. Ini untuk menjepit. Ya, kita masukkan tenakulum. Kemudian dijepit bisa di jam 11 dan 1. Nah, ada jam. Ya, di posisi jam 11 dan 1 berarti di kanan kiri. Ya. Atau bisa dijepit di jam 12. Jadi hanya di satu sisi. Ya, bisa di jam 1 dan 11, bisa di jam 12. Ya. Kemudian diperhatikan tenakulum ini pun ada giginya. Ada giginya. Ya. Kita atur di gigi yang kedua. Ya, karena apa? Kalau kita hanya jepit pada gigi yang pertama, dengar? Ya. Kalau hanya pada gigi yang pertama, ini nanti pada waktu kita ini yang tujuannya untuk menarik cervix. Ya, pada waktu ditarik risiko lepas. Ya, kalau hanya satu gigi. Kalau sampai gigi ketiga, dengar? Sampai gigi ketiga, ini resiko penjepitannya ini lebih dalam sehingga resiko keluar darahnya lebih banyak. Ya, sehingga aman di gigi 2. Gitu ya, aman di gigi 2. Ini masuk ya tadi ya, apakah di posisi jam 1 dan 11 atau di posisi jam 12 ya, di gigi kedua ya. Kemudian kita ambil sonde, memasukkan sonde tadi ya. Ini tidak boleh kita memaksakan tadi hasil pemeriksaan bimanual misalnya antrofleksi ya, sementara kita posisikan ini antrofleksi ya. Memasukkannya ini pegangannya seperti memegang pensil yang ringan saja, jangan dipaksakan ya, yang ringan, sehingga ini masuk. Dan no touch teknik, artinya tidak boleh menyentuh di luar ya, kanan kiri misalnya apa di panggul atau apa ya, tidak boleh ya. Masuk ya, tadi saya katakan kalau memang dia posisinya antrofleksi maka dia akan tetap berada ke atas seperti ini ya. Tapi kalau dia ternyata retrofleksi maka secara otomatis akan mengikuti arah dari rahim
ya. Ya, bagaimana kita bisa tahu ini 4 cm, 5 cm, 6 cm? Kita tahu Kak, genitalia ibu kan basah. Ya, apalagi kalau masih ada Haid. darahnya, ya bisa kita lihat perbedaannya di sini, ya antara yang kena basah dengan yang kering. Ya, kita lihat, ya. Jadi masuk, kemudian kita lihat berapa senti. Kamu sampaikan saja boleh, pokoknya 5 sampai 8. Kamu pilih yang mana? Ya, misalnya 6 cm. Ukuran sandal uterus 6 cm. Kemudian kita cocokkan di IUD tadi. Ya, kita cocokkan di IUD tadi. Oh, sudah 6 cm. Ya. Kemudian Ukur dengan apa? dan kemudian kita ambil Sonde. ya 6 cm. Kemudian kita ambil IUD-nya. Megang IUD juga seperti memegang Pensil. Memasukkannya leher biru juga harus dalam keadaan horizontal, tidak boleh vertikal. Ya, vertikal ini berarti lengan T-nya kan jadi nantinya atas bawah. Ya, tapi kalau horizontal nanti keluarnya ke kanan ke kiri. Ya. Megangnya seperti memegang pensil, kemudian leher biru ya horizontal. Kalau leher birunya horizontal, otomatis harusnya tadi di lengan T-nya juga horizontal. Ya. Nah, kemudian tadi ya untuk membantu memasukkan IUD-nya nanti tenakulum tadi ditarik ya. Ini masuk dulu. Ya, sampai leher biru menyentuh serviks. Nah, ini pas. Ya, sampai leher biru menyentuh serviks. Ya. Kemudian pada waktu kita akan melepaskan lengan T-nya, tenakulum ini ditarik pakai tangan kiri. Ya. Jadi ini kan isinya seperti ini, dalam, ya. Ini tenakulum ditarik, kemudian tapi tidak bisa ini ya. Kalau di panggul ibu bisa ya. Kemudian tekniknya adalah teknik menarik ya, teknik menarik. Apanya yang ditarik? Ya. Tangan kiri kita memegangi plunger atau pendorong. Hanya megang saja, tidak boleh mendorong. Ya. Megang, kemudian tarik inserter atau tabung. Tangan kiri kita memfiksasi plunger, tangan kanan kita menarik inserter. Nah, akan lepas. Ya. Sudah lepas, kemudian boleh ini dilepas dulu. Masukkan ke dalam sampah. Kemudian sesudah nah ini teknik menarik, kelihatan bahwa leher birunya menjauhi dari serviks ya. Kalau sudah pasti terasa ya pada waktu menarik inserter itu lengan T-nya keluar akan terasa klik gitu ya. Kemudian sesudah itu plungernya dikeluarkan, ini didorong lagi ke atas sampai leher biru menyentuh serviks lagi. Berarti leher biru menyentuh serviks 2 kali. Pertama sebelum lengan T-nya lepas, yang kedua sesudah lengan T-nya lepas ya. Kemudian ya ini mestinya kalau enggak ikut turun ya. Ini karena di model saja enggak ya. Keluarkan inserter ya sampai benangnya kelihatan 3 sampai 4 cm di bawah serviks, di luar serviks ya. Kita ambil gunting ya. Kemudian angkat sedikit ini, angkat inserter ini ke atas. Kita guntingnya dari arah bawah ya supaya mudah ya. Kita dari arah bawah gunting. Ini enggak saya gunting beneran ya. Untuk ujian besok IUD-nya kita gunting. Nah, dengan inserter masih ada di dalam, sisa benang yang di dalam inserter ini akan lebih mudah kita bawa keluar ya. Kalau ini inserternya tadi dikeluarkan semuanya, kemudian kita memotong benang, maka mengambil benangnya harus pakai alat lagi ya. Tapi pada waktu memotong benang itu dengan masih ada inserter di dalam, sehingga sisa benang yang dipotong ada di dalam inserter. Pada waktu inserter ini dikeluarkan, benangnya masih ada di dalam. Benangnya ke dalam tempat sampah. Ya, baik kan sudah pasang.
ya. IUD sudah terpasang, sudah dipotong, tadi kemudian lepaskan tenakulum. Lepas dulu ya, jangan untuk melepaskan tenakulum harus dibuka dulu giginya ya, giginya harus dibuka. Jangan sampai belum dibuka sudah ditarik robek dia. Ya. Ini harus dilepas dulu. Ya, berarti sudah terbuka, kemudian dikeluarkan, ya, masukkan di alat-alat. Kemudian lah ini pasti akan ada perdarahan bercak, bekas dari jepitan tenakulum. Ya. Kita ambil pakai tampon tang tadi ya. Nah ini berbeda, kalau tadi untuk mengusap, kalau ini untuk ngedep ya, atau menahan. Kita celupkan di dalam betadine, kita masukkan, kita tekan pada bekas jepitan selama 30-60 detik. Berbeda ya, kalau tadi hanya masuk kemudian dioles, membersihkan serviks dan vagina. Kalau sekarang ini masuk dep 30-60 detik. Nah, sudah, kemudian buang 1 kali saja, biasanya sudah berhenti. Kemudian kita melepaskan spekulum. Jangan lupa melepaskan spekulum. Berkali-kali ada waktu ujian, ya, keburu-buru sudah selesai, spekulum belum dilepas, ibu sudah selesai, silahkan ibu turun dari tempat ibu. Jadi ibu ngemut spekulum, ya. Ini harus dilepas dulu. Ya. Dilepas ini harus apa ini? Buka kunci. Dibuka kuncinya ya. Kemudian tadi ngelepasnya sama untuk membantu menutup bagian muka, bagian ujung dari cocok gedek. Kita dalam posisi seperti miring. ini. Ya. Kemudian ya dalam posisi miring. Sekali lagi ya, ini belum selesai. Sampaikan ke ibu. Ibu, pemasangan IUD sudah selesai, silahkan ibu bisa memakai celana. Saya akan membereskan alat. Ya, membereskan alat apa? Tadi semua alat yang sudah dipakai, ya, sampai ke bak intinya, ya, katakanlah ini yang larutan klorin ya. Ya, masukkan semuanya ke dalam larutan klorin. Masukkan semua alat ke dalam larutan klorin sampai ke bengkok. Pokoknya yang metal, yang plastik yang bisa dimasukkan ke larutan klorin, masukkan larutan klorin. Kemudian sampah-sampah yang dibuka buang, misalnya ada IUD, ada Pampers tadi masukkan ke dalam sampah medis. Ya, buang sampah medis misalnya ini ya. Kemudian sudah dimasukkan alat-alat masukkan larutan klorin, lepas sarung tangan. Sebelum dilepas, cuci dulu di klorin ya, cuci dulu, jangan lupa. Kemudian dilepas dalam keadaan terbalik. Nah, selesai, ibu dirapikan. Kemudian ibu tidak boleh langsung pulang ya, ibu harus diobservasi selama 15 menit. Pada waktu observasi 15 menit itu digunakan kesempatan untuk konseling pasca pemasangan. Isinya apa? Yang pertama, bagaimana cara memeriksa benang sendiri ya. Dengan cara bagaimana? Cara memeriksa benang sendiri bagaimana? Caranya ya diraba. Caranya ibu harus bagaimana? Cuci tangan dulu. Jongkok. Cuci tangannya dulu yang bersih ya. Kemudian jongkok, 2 jari atau 1 jari ya masuk ke dalam genitalia untuk ngecek benang ya. Konseling cara memeriksa benang sendiri, kemudian dibuatkan kartu akseptor ya. Ya, kalau sudah 15 menit ya, kalau sebetulnya ini tidak perlu diberikan antibiotik, asal kita di dalam memasangnya itu betul-betul sesuai dengan SOP ya. Tapi kadang di lapangan ada yang diberikan antibiotik dan analgetik ya. Analgetik karena apa? Ya, akan timbul rasa mulas ya. Analgetik apakah asam mefenamat atau paracetamol ya, untuk membantu mengurangi rasa mules ya. Dengan dipasangnya IUD di dalam rahim itu kan memang secara fisiologis tubuh akan selalu berusaha mengeluarkan benda asing ya. Ini dalam rahim dia kontraksinya akan bertambah sehingga bisa diberikan obat analgetik ya. Kemudian kontrol kapan? Kontrol 4 sampai 6 minggu ya.
teorinya 4 sampai 6 minggu. Kalau di real nanti mungkin kamu mungkin akan di lapangan 1 minggu ya. Tapi kalau 1 minggu itu sebetulnya belum ada tujuannya. Ya 4 sampai 6 minggu untuk menentukan apakah dia terjadi kegagalan atau tidak. Kalau dia tidak haid berarti terjadi kegagalan. Harusnya dia tetap haid karena tidak mempengaruhi haid ibu. Ya. Dan sudah semua alat dibereskan ya, kita cuci tangan ya. Ini untuk pemasangan IUD.